Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Alhamdulillah Ustadz? Sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu piramida kehidupan. Nah ini maksudnya seperti apa? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah memberikan segala keberkahannya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini obrolan kita tentang piramida kehidupan, bahwa dilihat dari sisi kemampuan kita, baik dari sisi fisik maupun non fisik, kemampuan kita dalam menjalani kehidupan ini enggak jauh beda seperti piramid. Piramid itu awalnya dari bawah naik ke atas sampai ke puncak, kemudian turun lagi ke bawah, mentok ke bawah. Kehidupan kita ya cuma menjalani itu. Kita dari bawah, dari terlahir ke alam dunia, kemudian seiring berjalannya waktu, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita dari sisi fisik naik, berada di puncak, nanti akan turun lagi, selesai. Kan cuma itu tok lah ya. Dalam Al-Quran digambarkan huwallazi khalaqakum min turabin, bahwa Allah yang menciptakan kita yang semuanya berasal dari tanah. Maka biar kita mandi, sehari sekali mandi pakai sabun satu, bukan hanya satu batang, satu ini loh, satu box buat gosok kulit kita, habis itu digosok masih ada dakinya. Uang memang asalnya dari tanah. Coba dites kalau nggak percaya. Habis mandi diginiin lagi. Ada lagi uang memang asalnya dari tanah. Kemudian summa min nutfah.
Dari saripati tanah itulah kemudian dimakan oleh bapak ibu kita, kemudian menjadi nutfah sperma oleh ayah kita, kemudian summa min alaqah, summa yukhrijukum tifla, kemudian kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan lemah, anak-anak. Summa litablughu asyuddakum, kemudian Allah menjadikan kita dalam posisi yang terkuat. Dan dalam banyak keterangan dan termasuk didukung dengan ayat yang dibaca oleh qari'ah tadi, manusia itu berada di puncak kekuatan fisik, otak dan lain sebagainya adalah umur 30 ke atas sampai umur 40. Setelah umur 40 akan balik lagi turun. Summa litakunu syuyukha, kemudian kalau udah di usia puncak umur 40 akan turun. Maka kalau sudah umur 40 ke atas, ibarat orang jalan udah mulai turun, apa saja juga udah mulai turun. Dulu sebelum umur 40 daya makan yo luar biasa yo, segini sekali makan, walaupun kadang kalau lagi masih pacaran makannya pura-pura begini, iya padahal kalau di rumah makannya begini. Wah. Nanti umur 40 turun, mau dia papain udah kekuatan fisik, kekuatan otak, kekuatan apa-apa, kalau udah 40 ke sini turun. Wong Quran yang bilang kok, wa minkum may yutawaffa min qablu, dan ada yang sebagian kita belum sampai masa puncak udah diwafatkan oleh Allah. Wong nyatanya ada yang baru lahir, ada yang lagi seger-segernya umur 20-an diambil, ada yang lagi kuat-kuatnya, banyak orang yang berada di masa puncak justru malah diambil oleh Allah. Banyak contoh orang yang diwafatkan oleh Allah di usia lagi karir bagus-bagusnya. Kalau bahasa sekarang katanya lagi naik daun, kayak ulet aja ya naik daun ya. Lagi naik daun diambil oleh Allah. Wa minkum may yutawaffa min qablu, dan ada yang diwafatkan sebelum sampai puncak titik itu tadi. Lah maka kita menjalani kehidupan itu kan mirip kayak piramida tadi loh, dari bawah ke atas, setelah ke atas maka akan turun lagi. Lah ini sekarang kita berada di posisi mana nih? Alhamdulillah kalau pas berada di posisi atas, berarti saat itulah saatnya menabung sebanyak-banyaknya untuk kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya ya bisa jadi di usia berikutnya, nanti mendekati usia 50. Rata-rata kalau di Indonesia pegawai pensiun umur 50 berapa? 55. Persiapan untuk itu untuk jangka dekatnya. Jangka panjangnya yang menabung sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhiratnya. Lah kalau yang udah piramidnya udah nurun, ya wes tinggal sisa-sisa, ya wes manfaatkan sisa perjalanan itu semaksimal mungkin. Lah dalam menjalani piramida itu, saat kita berada di bawah nggak ada beban buat apa-apa. Buat kita anak-anak itu nggak ada beban hukum, nggak ada halal, nggak ada haram buat anak-anak. Yang ada halal haram ya kita yang dewasa. Nggak ada perintah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, nggak ada untuk anak-anak. Nanti ketika usia memasuki usia mukallaf, usia baligh, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi wajib mandi, kalau tidak dua-duanya tunggu sempurna 15 tahun secara umum. Itu berarti mulai kuat, maka mulai ada beban hukum, maka usia itu disebut dengan usia mukallaf. Ini udah mukallaf semua ya? Udah? Alhamdulillah. Lanjutan usia selanjutnya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait piramida kehidupan. Usai jeda tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait dengan piramida kehidupan, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, apakah berpahala atau berdosa apa yang dilakukan anak kecil? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, apakah orang yang sudah lanjut usia atau pikun ada keringanan dalam ibadah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah berpahala atau berdosa apa yang dilakukan oleh anak kecil? Dan pertanyaan kedua, apakah orang yang sudah lanjut usia atau pikun ini mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, 2 pertanyaan. Yang pertama, yang dilakukan anak kecil kalau baik berpahala apa enggak gitu ya. Kalau enggak baik dosa apa enggak. Kemudian pertanyaan kedua, kalau udah sepuh ada enggak dispensasi atau keringanan dalam ibadah. Baik, yang pertama. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin. Catatan amal itu tidak diperlakukan untuk 3 kelompok orang. Artinya kalau walaupun kelihatan baik ya enggak dicatat, walaupun kelihatan buruk ya enggak dicatat. Baik berarti tidak berpahala, kalau seandainya sebaliknya juga tidak dihitung dosa. Itu berlaku untuk 3 kelompok orang. Alias catatan raqib atid itu tidak nyatet apa yang dilakukan oleh 3 orang ini. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqadha. Orang tertidur sehingga ia bangun. Orang tidur, ketika dia tidur mau ngapain aja nggak dicatat. Misalnya ada orang begitu tidur ngelindur. Ngelindur bahasa Indonesianya apa? Ngigonya langsung bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu bangun jam 3 langsung qul a'udzu birabbin nas, berarti 30 juz khatam. Tapi ngigo, wong aslinya kuliah ayyuhal kafirun aja nggak apal aslinya, tapi ngigonya itu 30 juz bisa apal umpama. Tapi ya apa ada pernah kejadian ya? Pernah dengar ada yang cerita gitu? Umpama karena dia tidur, walaupun itu khatamin Quran, nggak ada nilai pahalanya. Atau sebaliknya ia melakukan kejahatan tapi asli tidur ya. Sebelum tidur artinya gondok amal lakinya, lah ngelindur ngigo ngambil apa kek lakinya dipak. Asli, kalau pura-pura mah raqib atid gak bisa dibohongin. Lah kalau hakim nanti bisa dibohongin. Lah pak, lah kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hukum nggak ada catatannya, walaupun dari sisi hukum positif Indonesia ya tetap diusut. Ini tidurnya beneran apa enggak? Yang kedua, wa anil majnuni hatta yastahiqqa atau hatta yutawaffa. Orang gila sehingga ia sembuh. Orang gila itu apapun nggak dicatat sama malaikat. Makanya kalau pengen puasa nggak puasa, nggak sholat, nggak dosa. Orang gila mah bebas. Maka kalau pengen bebas jadi orang gila. Ada yang mau? Kalau orang masih waras itu kebebasannya terbatas. Tapi kalau orang gila mau bebas, mau ketawa, mau marah, mau apa di jalanan, orang maklum wong gila. Makanya kalau pengen dimaklumin orang dan bebas syaratnya, dan malaikat nggak nyatet. Lah terus orang gila itu gimana? Nanti di akhirat. Lah itu disebut dengan kaum fatroh. Kaum fatroh itu kaum kosong, nggak ada catatan amal apa-apa. Lah surga neraka itu urusan Allah, tapi mereka nggak ada catatan amal apa-apa, namanya kaum fatroh.
Lah yang ketiga, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, anak kecil sehingga ia masuk usia baligh. Maka anak-anak kita kecil itu seandainya dia rajin ngapalin Quran, sholatnya rajin, apanya rajin, itu belum ada catatan untuk dirinya, tapi itu kembali ke orang tuanya. Sebaliknya, anak yang mohon maaf naudzubillah, semoga anak-anak kita nggak ada yang kayak gitu, duit diumpetin di mana aja tahu. Itu anak pinter nyari duit ya gitu. Ditaruh di cucian kotor tahu. Diumpetin di tumpukan baju yang nggak pernah kepake tahu. Anak cerdas. Kemudian diambil buat yang nggak bener. Tapi kalau itu masih di bawah umur, belum masuk usia balik, nggak ada catatan dosa. Tapi jangan dibiasakan, nanti kebiasaan. Wong dibiasakan hatta yahtalima, sehingga anak itu memasuki usia balik. Lah usia balik tadi saya sampaikan kalau perempuan sudah menstruasi, usia tercepat 9 tahun, usia tercepat loh ya. Ini secara teori, wong saya belum ngalami. Lah iya teori, saya taunya teori. Kemudian laki-laki sudah mimpi wajib mandi, secara teori rata-rata umur 11-12. Kalau tidak dua-duanya, tunggu sempurna 15 tahun. Saat itulah anak kita ulang tahun ke-15, mulai saat itu catatan amal berlaku. Berarti dalam Islam kedewasaan itu diawali umur 15 tahun. Kalau di Indonesia kan 17 ya, beda 2 tahun. Nah, Islam lebih cepat. Mulai saat itulah anak kita kalau baik tulis baik, kalau jahat ya ditulis jahat. Mulai dari umur 15 tahun. Setelah itu terus menjalani dia kehidupan, maka kebaikan akan dicatat, keburukan ya dicatat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terus sampai nyambung ke pertanyaan kedua, lah kalau udah sepuh, udah lanjut usia, ini memang tidak ada batasan umur, enggak. Ayatnya saya yakin ibu apal. Wa man nu'ammirhu, luar biasa loh. Padahal itu di tengah-tengah nyarinya aja susah loh. Nyempil loh. Kok hafal ya? Luar biasa. Enggak rugi mengaji tiap hari ya. Itu nyempil loh, di tengah-tengah nyarinya susah loh. Kirain mah enggak tahu, taunya apal. Wa man nu'ammirhu, dan siapa yang dikaruniai panjang umur. Pengen dia panjang umur ya? Sampai berapa? 100 cukup. Orang yang dikaruniai oleh Allah panjang umur, nunakisu, maka akan aku kembalikan, ibarat piramid udah mulai turun. Fil khalqi, seperti dulu awal diciptakan. Kalau dulu jalannya dituntun, nanti balik lagi dituntun. Kalau dulu makannya bubur, ntar balik lagi makannya bubur. Kalau dulu itu imut-imut, kenceng amat sih. Tetap imut-imut, hanya dengan versi yang berbeda. Lah terus secara hukum gimana? Selama akalnya masih sehat, masih waras, maka tetap berlaku secara umum. Tapi kalau udah akalnya nggak ada, pagi minta sarapan, siangan dikit neng beliin mie ayam ngapa? Padahal bubur ayam tadi mangkoknya belum dicuci. Siangan dikit beliin telur dadar ngapa neng? Maka kalau akalnya sudah nggak ada, bukan nggak ada ya, berkurang, maka beban hukum juga berkurang. Untuk kelanjutan penjelasannya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait piramida kehidupan. Usai jeda tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Nah, di segmen terakhir kali ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu piramida kehidupan. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi di segmen berikutnya, sebelumnya bahwa bagaimana orang yang sudah lanjut usia, apakah beban hukumnya, taklifnya sama dengan yang belum itu. Dalam Islam tidak memakai patokan umur, tetapi patokannya adalah selama akalnya itu masih sempurna, maka dia masih berkewajiban sama saat masih muda dulu. Lah, tetapi saat dia akalnya sudah mulai berkurang, apalagi mungkin fisiknya bagus, cuman daya ingatnya udah nggak ada, maka udah nggak ada kewajiban lagi buat dia. Wajib sholat enggak, wong dia udah nggak ingat apa-apa. Jangankan sholat, wong kadang pulang ke rumah aja lupa. Iya, kan ada ya orang pikun kayak begitu. Maka dia mungkin kalau saat dia lagi ingat, silahkan diingatkan dia untuk sholat. Mbah, sholat asar, ya lagi ingat. Kalau lagi nggak ingat, mbah udah sholat. Apa sholat itu apa? Umpama kayak begitu berarti kan daya ingatnya sudah nggak ada, maka beban hukum untuk dia sudah dicabut. Karena tadi di hadis yang saya bacakan bahwa ada 3 kelompok orang yang tidak berlaku catatan amal, salah satunya adalah orang yang nggak punya akal. Maka dalam kajian fikih semua ibadah itu syaratnya adalah diberlakukan yang berakal. Coba kalau kita ngaji fikih, salah satu syarat wajibnya sholat, akal. Syarat wajibnya wudhu, akal. Syarat wajibnya puasa, akal. Lah kalau syarat udah nggak terpenuhi alias akalnya sudah nggak ada, maka sudah tidak kewajiban ibadah lagi. Lah tapi kalau udah umur 40 kok udah pikun gimana? Kacamata habis dipakai, dikeatasin begini nih. Anaknya diomelin, kacamata mana kacamata, kacamata mana kacamata. Padahal ditaruh di sini nih. Itu mah lupa. Maka ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menunda pikun. Kalau untuk melawan nggak bisa, karena memang ini udah disebutkan dalam ayat yang ibu apal tadi kan ayatnya. Ayat berapa yuk? Pokoknya Yasin, ya beres lah pokoknya Yasin. Yang pertama, untuk menunda pikun biasakan membaca dengan bersuara, jangan dibatin. Apalagi itu yang terbaik adalah membaca Quran. Karena ketika kita baca bersuara, yang berolahraga adalah selain otak, mata dan lain-lain ikut berolahraga, maka akan tetap sehat. Maka orang-orang yang istiqomah dengan membaca Quran dengan bersuara, insya Allah sampai usianya yang mungkin di atas, jauh di atas kita, kesehatan akalnya masih bagus. Biar amin, kalau nggak dibaca ya sama aja. Yang kedua, ada dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan bahwa sebab turunnya surah At-Tin, tahu surat At-Tin? Wattini wazzaituni. Itu adalah ada sahabat yang lapor tentang daya ingatnya yang berkurang, alias udah mulai pikun. Kemudian turun ayat ini, kemudian oleh Imam Al-Baydawi diambil pelajaran bahwa dengan mengistiqomahkan watini wazaituni apalagi di dalam sholat, insya Allah nunda pikun. Kalau ngelawan nggak bisa, kalau nunda bisa. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait piramida kehidupan ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.